Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Tatapan Elang ya. Nah, sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa dukungan like, share, dan subscribe-nya. Kalau perlu di komen ya. Nah, kali ini kalian tetap saya ajak terbang ya. Sambil saya ingin sedikit berbagi pengalaman ya, nge-share berbagi pengalaman bagi kalian yang mungkin masih mau menekuni atau masih pemula dalam menerbangkan sebuah drone ya. Nah, kali ini nanti saya akan sedikit ngasih tutorial atau meng-share pengalaman saya selama menerbangkan drone. Dan ini yang paling jadi pokok bahasan ya. Kemarin ada teman saya ya yang request untuk membuat Mas tolong bikinkan tutorial bagaimana caranya saat menerbangkan drone di awal-awal dan belajar orientasi dalam mengendalikan sebuah aircraft ya. Aircraft itu adalah drone itu ya guys ya, drone atau pesawat tanpa awak ya. Pokoknya terus ikuti channel YouTube saya, jangan lupa dukungan like, share, dan subscribe-nya ya, dan jangan di skip. Ini nanti saya akan menerbangkan tepatnya di halaman SMP Terpadu Ponorogo ya. Ini saya memilih di sini karena ruang terbuka ya, dan pastinya nanti di sana nanti saya akan menerbangkan drone sambil kita belajar bareng ya bagaimana cara menerbangkan awal-awal menerbangkan sebuah drone, terus mengenali atau mengendalikan saat orientasi ya. Jadi orientasi drone itu dimana saat drone kita itu mulai take off ya, dan posisi drone itu berhadapan dengan kita ya, saat kamera itu di depan kita. Nah, itu yang paling sulit ya, dan jadi momok bagi para pilot drone baik itu profesional maupun yang masih pemula. Saya dulu awalnya ya waktu belajar pertama kali menerbangkan drone itu 2015 ya, dan saya ya sering ya namanya crash itu ya. Jadi bagi kalian jangan beranggapan bahwa pilot drone yang profesional itu pasti tidak pernah yang mengalami crash ya, pasti mengalami crash atau nabrak itu ya. Nah, ini kita posisi di halaman dari SMP Terpadu Kabupaten Ponorogo ya. SMP ini sebuah sekolah swasta ya. Nah, ini nanti saya akan menerbangkan drone di sini ya. Pertama pastinya kita menyiapkan drone kita ya. Drone saya ini kebetulan saya memakai Autel Nano Plus ya. Jadi bagi kalian ya, bila masih pemula, saya sarankan ya, mungkin bagi kalian yang sudah mengenal produk brand DJI ya, saya di sini tidak bermaksud endorse ya, cuma saya menyarankan dan merekomendasikan bagi kalian yang masih pemula menerbangkan sebuah drone ya. Itu bila kalian ambil DJI itu saya sarankan ambil DJI Spark ya, itu cocok untuk pemula. Dan oh iya, perlu kalian ingat ya, yang namanya drone itu harga itu menyesuaikan spesifikasi ya. Jadi di luar di pasaran mungkin banyak ya yang sudah beredar drone itu seharga di bawah 500.000 ya. Soalnya semakin kesini pasaran drone itu semakin banyak ya guys ya, dengan berbagai merek ya, entah itu Vimi atau C-Fly itu ada, terus drone toys itu di bawah 500.000 itu sudah ada ya. Nah, itu jangan kalian jangan tergiur karena murahnya, tapi jadi harga itu berbanding lurus dengan spesifikasi ya. Jadi bila harganya sekitar di atas 3 juta itu bisa saya pastikan drone kalian itu sudah ber-GPS. Nah, bagi kalian yang masih pemula mungkin bisa saya sarankan bila memilih sebuah drone itu kalau bisa yang sudah ada GPS-nya ya. Jadi saat kita terbang itu pas hilang kendali itu drone kita bisa kembali ke titik home point atau dimana saat drone itu berangkat tadi ya. Jadi bisa kembali lagi ya guys ya, bila spesifikasi drone kalian itu sudah menggunakan GPS. Maka dari itu saya menyarankan bila kalian brand DJI itu DJI Spark ya. Bila kalian ambil Vimi itu Vimi Mini X8 ya, atau yang baru-baru ini keluar mereknya C-Fly Arino ya, itu bagus guys ya. Harganya itu sekitar di bawah 5 juta, range harga 4 sampai 5 juta ya. Itu sudah cukup bagus ya bagi kalian. Kalau DJI Spark itu yang baru sudah nggak keluar lagi ya guys ya. Mungkin kalian bisa cari yang second di online shop atau di forum ya. Nah, ini saya menggunakan Autel Nano Plus ya. Kenapa saya memilih drone mini? Karena ya selain alasannya itu fleksibel, saat saya mungkin touring atau ngetrip kemana itu lebih simple dan lebih fleksibel aja dibawa atau dimasukkan ke dalam tas ya.
Ini saya menggunakan Autel Nano Plus ya. Ini jenis drone profesional ya guys ya. Ini bukan drone toys ya, karena ada dua macam ya drone itu, drone toys atau drone profesional. Drone profesional itu bisa dikatakan drone profesional itu bila range harganya itu 3 juta ke atas, 3-4 juta ke atas ya. Seperti DJI Spark itu bisa saya rekomendasikan drone profesional ya. Dia bisa mengambil footage, aerial footage secara smooth, gambarnya itu bagus ya, lumayan lah. Vimi X8 mini juga bagus. Terus saya dulu malah awal-awal itu ya pertama kali menggunakan SJRC F11 4K Pro ya. Itu dia masuknya kategori drone toys ya, cuma sudah ber-GPS ya. Jadi drone toys itu ada yang ber-GPS juga guys. Cuma waktu itu SJRC saya itu sempat crash ya. Terus belum sampai rusak, akhirnya dibeli sama teman saya, alhamdulillah ya. Crash tapi bisa terbang lagi guys. Waktu itu saya menggunakan SJRC F11 4K Pro, terus saya menggunakan Vimi X8 mini juga pernah, dan yang terakhir saya menggunakan Autel Nano. Bahkan saya 2015 waktu awal-awal mengendalikan drone itu, saya belajarnya itu menggunakan Sima X8 HG ya. Tapi untuk sekarang sudah nggak keluar ya. Waktu 2015 itu yang namanya drone itu masih jarang sekali ya. Tapi kalau sekarang sudah banyak ya yang beredar di pasar dengan harga yang bervariatif ya. Nah ini nanti saya langsung mempraktekkan bagaimana caranya menerbangkan drone pertama kali, dan kita belajar orientasi saat drone itu menghadap ke kita ya. Jadi gini ya posisinya ya saat orientasi. Lah ini adalah gimbal kamera ya guys ya. Ini kamera lah, ini posisi drone saat menghadap kita. Lah ini yang paling susah saat mengendalikan. Kadang pilot drone itu lupa. Nah ini posisi drone kita ke kiri, tapi malah kita ke kanan, jadi kayaknya nabrak ya, crash gitu. Nah ini nanti kita praktekkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali kita siapkan peralatan drone yang nanti akan kita terbangkan ya. Salah satunya adalah remote control, terus layar FPV. Di sini saya menggunakan layar FPV-nya itu menggunakan HP Samsung Galaxy Note 5 ya. Dan ini adalah konektor ya, kabel konektor kita hubungkan ke remote control ya guys ya. Nah seperti ini ya. Seperti ini ya. Ini sangat penting sekali ya, karena memang drone itu prinsipnya dia harus tersambung dengan remote control ya. Dari remote control ini memancarkan yang namanya transmitter sinyal ke drone kita ya, ke aircraft kita ya. Nah, ini saya akan mempersiapkan. Nah, seperti ini ya. Sebelum kita menerbangkan drone, yang terpenting itu adalah baling-baling ya. Ini jangan lupa kalian lebarkan ya baling-balingnya. Terus setelah remote control itu terkonek dengan drone kita ya, jangan lupa kita cek map ya, cek di Google Map ya, itu drone kita sudah posisi tepat nanti take off di sini bukan di halaman depan halaman mana SMP terpadu ya. Nah seperti ini ya mapnya ya, gambaran mapnya ya guys ya. Oke drone. Terus habis itu jangan lupa ya, bagi kalian yang masih pemula, selalu kalibrasi kompas ya. Agar apa guys? Agar pastinya drone kita itu mengenali dimana saat take off itu ya. Nah ini kita kalibrasi kompas ya. Caranya sih sederhana guys ya, diputar-putar gini 3 kali ya, secara vertikal dan horizontal ya, seperti ini ya. Ini salah satunya adalah kalibrasi kompas agar drone kita itu mengenali posisi kita di mana nanti akan mendarat ya. Jadi GPS-nya sudah terlock ya, itu sudah aman ya guys ya. Nah seperti ini. Nah, bila sudah kalibrasi kompas ya, usahakan bagi kalian yang masih menerbangkan awal-awal drone itu ya. Jadi posisi drone itu pertama kali justru membelakangi kita ya, posisinya seperti itu ya guys ya. Jadi kepalanya itu di depan, ekornya itu di belakang, dan kita di belakangnya ya, di belakangnya drone ya. Nah ini seperti ini ya guys ya. Bentar. Nah kita pastikan kondisi angin ya terlebih dahulu sebelum kita menerbangkan drone, atau sebelum drone itu take off, kita lihat arah anginnya ya guys ya. Arah anginnya itu kemana ya, ke sisi barat atau ke timur ya. Ini sepertinya arah angin menghadap ke barat ya. Jadi kalau bisa saat kita menerbangkan drone ya, itu yang lebih penting itu kita mikir drone itu pulangnya itu nanti selamat apa enggak ya.
jangan waktu kita menerbangkan drone, tapi kita juga lebih memikirkan saat drone kita itu kembali ya, atau kembali ke home point ya. Nah, ini kita akan arming ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini drone posisi sudah arming ya. Nah, situ ya yang sering jadi momok bagi pilot drone, baik itu profesional maupun yang pemula ya. Jadi posisinya seperti ini guys. Nah, saat drone menghadap ke kita, nah seperti ini ya, yang paling susah itu ya. Nah, seperti ini ya. Ini saat posisi drone itu menghadap ke kita ya. Ini kita belajar orientasi ya. Nah, saat seperti ini ya, bila drone kalian itu sekiranya belok sendiri ke kiri ya, ke kiri gini misalkan ya, terus di kirinya itu ada tembok, kalian jangan panik ya. Kita ikuti saja ya, kita gerakkan tuas ini ya. Tuas ini yang ini tuh, tuas yang ini buat ke kiri, ini buat ke kanan ya. Ini belok ke kiri sama ke kanan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, ini bila kalian tadi drone-nya menghadap ke kita ya, dan tiba-tiba itu drone kita itu miring ke kiri, kita ikuti saja tuas ini kita tarik ke kiri ya. Bila sebaliknya ya, bila drone kita itu sekiranya miring ke kanan, kita belokkan ke kanan aja, ikuti arah drone kita waktu miring tadi ya, sekarang gini. Nah, jadi malah menjauhi ya guys ya. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Ini yang paling susah guys, tapi sebenarnya sederhana ya. Saat drone kita itu miring ke kiri ya, kita puas belok kiri kanan itu kita ikuti saja ke kiri, ikuti saja geraknya drone itu. Bila ke kiri ya ke kiri, ke kanan itu insya Allah dijamin tidak akan crash ya. Nah, seperti itu ya. Itu berdasarkan pengalaman saya ya. Nah, kalau beda lagi saat posisi drone kita itu menghadap membelakangi kita ya. Istilahnya drone-nya itu membelakangi kita, jadi kita di belakangnya drone ya istilahnya. Nah, itu mudah guys. Ini cukup ikuti saja, jelas ya ini ya. Kalau ke kiri, ke kanan, belakang ya, ke belakang ini tinggal ditarik ke bawah ya guys ya. Tarik ke bawah sini. Ya, tinggal taruh ke bawah ini. Nah, ini ke belakang, ini ke depan ya. Terus ini buat membelokkan ya, kanan. Nah, seperti ini ya, set ini ya. Nah, itu sampai kita melihat drone ya. Tapi kalau misalkan terbangnya nggak jauh-jauh amat ya nggak perlu, kita cukup mengendalikan dari layar FPV ya. Jadi tuas kiri itu untuk menggerakkan kanan kiri ya, kanan kiri gini, terus tuas kanan itu untuk cirong ke kiri dan cirong ke kanan ya. Nah, seperti ini ya. Sini terus sama maju sama depan ya. Terus untuk menaikkan itu, untuk menaikkan drone kita itu tuas kiri kita tarik ke atas ya. Nah, seperti ini ya guys ya. Ini ya. Nah, terus jangan lupa juga ya, bila kalian menerbangkan drone itu pastikan observasi medan terlebih dahulu ya. Nah, seperti di depan saya itu terdapat sebuah gardu listrik ya. Nah, mengingat gardu listrik itu medan magnetnya cukup tinggi ya guys ya. Seperti itu ya. Ini adalah gardu PLN ya. Nah, ini karena medan magnetnya itu tinggi ya. Biasanya mendekati seperti menara Sutet, terus gardu PLN seperti ini ya. Seperti ini ya. Ini kalau bisa jangan terbang di atasnya ya guys ya. Ini sangat membahayakan sekali ya. Ini posisi kita di gardu PLN Ponorogo sisi timur ya. Nah, seperti ini ya. Ini pemandangan sore hari. Siang ini hampir jam 2 ya. Nah, itu adalah asrama dari IAIN Ponorogo ya. Dan sebelah kiri kita itu, nah itu adalah SMP terpadu ya guys ya. Nah, ini SMP terpadu ya. Terus usahakan saat menerbangkan drone itu kalian
remote itu kalau bisa menghadap ke drone ya, ke pesawat, ke aircraft ya. Jangan terhalangi oleh benda apapun ya, misalkan pohon atau tembok, itu nanti menghambat sinyal transmitter dari remote control ke drone ya. Nah, itu seperti bisa kalian lihat ya. Nah, ini kita menggunakan drone Autel Nano ya, yang alhamdulillah pergerakannya itu lumayan cukup smooth ya guys ya. Nah, ini kondisi di siang hari di Kota Ponorogo ini memang cuacanya agak sedikit mendung ya guys ya. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah pondok pesantren Darul Huda ya, atau pondok pesantren Maya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita tenang saja guys ya, sambil kita di ketinggian 47 ya, 47 meter, jarak 108 meter ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, di depan saya itu ada pohon, jadi kalau bisa remote control itu diusahakan jangan tertutup benda di depan kita ya, menghalangi ya, apapun benda di depan kita yang menghalangi remote control, transmitter remote control ke drone ya. Jadi usahakan remote control itu menghadap ke drone kalian ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita kecepatan standar ya. Yang penting jangan lupa tadi ya, kalibrasi kompas agar GPS itu terlock ya. Jadi kita nggak khawatir bila drone kita itu flyaway ya, atau terbang nggak jelas ya. Nah, itu adalah perumahan Insinyur Juanda ya. Seperti itu ya. Kalian lihat. Ini kita baterai posisi di 68% ya. Jadi saat menerbangkan drone itu yang justru yang sangat penting kalian pikirkan itu saat pulangnya ya guys ya. Silakan itu sebut aja ya. Ini ya. Ini ya. Jadi kalian menggerakkan tuas untuk serok ke kirinya itu pelan saja ya, smooth, agar dilihat secara visual tuh enak ya guys ya. Nah, seperti ini ya. Ini kita merotate secara manual ya, atau gerakan memutar secara manual. Nah, seperti ini ya. Jadi menerbangkan drone itu dibilang susah sebenarnya enggak, dibilang nggak susah ya, kita tetap perlu ada step by stepnya ya. Jadi nggak asal langsung terbang gitu ya. Nah, sekian ya guys, sedikit tutorial cara menerbangkan drone dan mengenal yang namanya orientasi ruang udara ya. Seperti ini ya dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila ada kurangnya mohon komen di kolom komentar saya guys ya. Itulah, itu posisi saya cara ya. Nah, ini kita gerakan memutar dan kita akan landing ya. Nah, ini kita menggerakkan tuas. Nah, sebentar lagi saya akan melakukan manuver yang namanya hand landing ya. Jadi manuver hand landing itu posisi drone itu mau landing dan kita tangkap dengan menggunakan tangan dengan maksud agar drone itu tidak langsung menyentuh dengan tanah ya. Dan ini cukup sangat bermanfaat ya bagi kalian. Tapi ada sedikit tambahan ya guys ya, untuk manuver hand landing tadi, bila kalian masih pemula ya istilahnya, itu jangan coba-coba ya, karena kemarin
Ada itu teman saya yang mencoba karena masih baru pertama kali megang drone, itu saat megang pakai tangan itu jarinya tuh kena baling-baling ya. Nah itu memang butuh latihan khusus tersendiri ya.